Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video sebelumnya ya, kita mengangkat video dari KBN Nusantara ya, dimana di sana membahas tentang Pak Rizik Syihab yang ikut campur di masalah polemik ijazah Pak Jokowi ya, yang katanya ijazahnya palsu. Di video tersebut kami sampaikan ya, Pak Rizik Syihab itu ya, lebih baik ngurusin Mbak Alawi daripada ikut campur urusan ijazah Pak Jokowi. Ya kami sampaikan seperti itu karena lah ngurus Mbak Alawi saja nggak selesai-selesai. Polemik Mbak Alawi itu nggak selesai-selesai sampai sekarang. Ya. Lah kok malah sibuk ngurusin ijazah palsunya Pak Jokowi. Ya, ya biarkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya ya. Ya kalau memang Pak Rizik Syihab ini bidangnya dakwah, ya sudah konsentrasi membenahi kondisi umat ya. Kalau memang nantinya terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya kalau kondisi umat sudah dibenahi, nggak akan mungkin orang-orang muncul seperti Pak Jokowi berikutnya. Ya kan seperti itu kaum muslimin ya. Di video tersebut kami nggak ada membela pihak yang menggugat ijazah Pak Jokowi, membela pihak dari Pak Jokowi, nggak ada. Ya kami netral. Ya biarkan proses berjalan. Mereka orang-orang yang punya keahlian di bidang tersebut, ya di bidang forensik dan sebagainya, ya biarkan mereka meneliti apakah ijazah dari Pak Jokowi asli atau palsu. Ya, ya silakan dibuktikan. Dan pihak Pak Jokowi sendiri kalau memang itu adalah ijazahnya tidak palsu, ya memang ijazahnya asli, ya silakan memberikan pembelaan, nggak ada masalah. Wong negara kita negara demokrasi, ya kan nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Wong masalah demo saja, kami nggak berani mengatakan orang yang ikut demo itu langsung disebut khawarij, nggak, ya, karena ya aturan negara kita, ya negara kita aturannya demokrasi. Yang artinya membolehkan demonstrasi. Bahkan demonstrasi itu diatur, dilindungi oleh undang-undang. Nggak bisa kita serta-merta mengatakan orang yang berdemo khawarij, boleh ditumpahkan darahnya. Nggak boleh. Ya. Beda halnya kalau negara kita ini ya tidak membolehkan demonstrasi. Demonstrasi itu dilarang. Maka jelas demo itu ya 100% hukumnya haram. Ya. Jadi kalau masalah ijazah Pak Jokowi, ya sudah biarkan mereka, orang-orang yang ya mereka punya kepentingan politik yang mengurusi. Ya kalau seorang yang disebut sebagai tokoh agama, ya lebih baik konsentrasi membimbing umat karena mereka adalah generasi penerus. Apalagi para pemuda, ya. Mereka generasi penerus. Mereka yang nanti akan memimpin negeri ini. Kalau mereka ini pemahaman agamanya baik, ya, maka ketika nanti jadi pemimpin mereka akan baik. Nggak akan mungkin mereka mencalonkan diri untuk menjadi presiden dengan ijazah palsu. Itu kan nggak mungkin. Ya. Bahkan ya, katanya Pak Rizik Syihab ini memperjuangkan khilafah, memperjuangkan untuk tegaknya syariat Islam di negeri kita ini. Ya, ya harus dibentuk bagaimana generasi penerusnya nanti. Kalau memang generasi penerusnya nanti orang-orang yang faham terhadap syariat Islam, akan otomatis mereka nggak mau lagi mendaftarkan diri jadi anggota DPR, mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, sampai presiden. Nggak mau lagi mereka. Ya. Mereka akan memakai sistem syariat Islam. Bagaimana di dalam Islam menentukan sebuah calon pemimpin, ya. Menentukan pemimpin sebuah negara. Mereka akan mengadopsi sistem Islam. Tapi kalau generasi penerusnya nggak dibentuk, ya nggak dibina, nggak diberikan pemahaman yang hak tentang syariat Islam, ya nggak akan lahir yang seperti itu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah apa yang ada pada diri-diri mereka. Jadi harus merubah dari personal-personalnya. Ya, bukan merubah negara ini dengan cara demonstrasi, dengan cara menghujat pemerintah. Bukan. Ya. Dan sekali lagi kaum muslimin ya, kami tidak membela pihak Pak Jokowi, nggak juga membela pihak orang-orang yang menggugat ijazah Pak Jokowi.
Ya sudah, biarlah proses berjalan. Kalau memang terbukti, ya hukum ya dihukum, silakan. Memang negara kita negara hukum. Ya, hanya saja memang ya agak aneh sih kejadian-kejadian yang seperti ini kaum muslimin. Ya, setelah Pak Jokowi turun baru ribut masalah ijazah. Ya meskipun dulu juga pernah dipermasalahkan, tapi kenapa nggak dituntaskan? Dan setelah Pak Jokowi turun, ya dibahas lagi. Ya, apa faedahnya? Hah? Apa faedahnya coba? Ya kan nggak ada. Orang Pak Jokowi juga sudah memimpin negara kita 10 tahun malahan. 2 periode. Semua kebijakan-kebijakannya sudah diterapkan. Mau diapakan lagi? Mau diulang? Kan nggak mungkin. Ya. Jadi sekarang ini tugas orang yang katanya da'i, apalagi seorang imam besar, ya sudah ngurusin umat. Lah ini ngurusin Mbak Alawi saja nggak mampu. Ngurusin Mbak Alawi saja kacau. Lah kok malah sibuk ikut campur ngurusin masalah ijazah Pak Jokowi. Ya, tapi memang Pak Rizik Syihab ini memang ada dendam tersendiri ya dengan Pak Jokowi ya. Ya karena ingat dulu kasus KM50 ya. Ya sangat terlihat kaum muslimin, ceramah-ceramah dari Pak Rizik Syihab ini sangat terlihat bahwa Pak Rizik Syihab ini menyimpan dendam kepada Pak Jokowi. Coba simak yang ini kaum muslimin. Udah cukup segitu kira-kira yang saya sampaikan, jelas tidak? Kemarin juga datang lagi, Pep ini bagaimana? Nah, kan gue udah bilangin, yang begitu lu jangan pakai, kenapa jadi dulu pakai? Nah, jadi bagaimana sekarang? Ya reshuffle, masih ada jalan kebaikan di depan, betul? Betul? Pecat semua menteri-menteri yang bermasalah, betul? Menteri yang terlibat korupsi, menteri yang terlibat KM50, menteri yang terlibat tabrak undang-undang, menteri yang terlibat perjudian, menteri yang terlibat penyelewengan bansos. Wah, udah geregetan aja dah. Geregetan aja dah. Ini kalau lagi begini, gue lupa sama penyakit gue. Penyakit apa itu? Pinggang yang sakit jadi baik ya Hadi. Sakit pinggang. Udah cukup dah. Kira-kira jelas gak? Coba kaum muslimin ya. Ini kan berbicara masalah ya Pak Presiden Prabowo kaum muslimin ya. Kita tahu Pak Presiden Prabowo itu bukan pilihan para Ba'alawi. Ya, Mbak Alawi kan kemarin mendukung Anies, ya. Dan ini katanya ada penyesalan di jamaahnya karena milih Prabowo, ya. Tapi masih ada kesempatan, katanya reshuffle, ganti itu menteri-menteri yang terlibat korupsi, terlibat judol, terlibat macam-macam, dan tidak terlupakan terlibat KM50, ya. Sangat jelas kaum muslimin, ya. Ada dendam tersendiri dari Pak Rizik Syihab terhadap Pak Jokowi. Ya. Padahal sudah jelas-jelas kalau sudah terbukti di persidangan, ya sudah. Ngapain diungkit-ungkit lagi? Kalau memang ternyata pemerintah zolim, ya sudah sabar, nanti di akhirat ada kisosnya. Ya kan aman. Selesai. Ya. Ngapain masih memperjuangkan sesuatu yang sudah final, sudah jelas. Mau diulang lagi? Kan nggak mungkin, ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Paham? Nah saya mau tanya, berarti perbaikan ke depan masih ada jalan nggak? Ada. Makanya saya masih doain biar Bapak Presiden kita diberikan taufik dan hidayah, diberikan perlindungan oleh Allah, dibuka mata hatinya, dibuka telinga dan matanya semuanya, saudara, agar dia bisa mengetahui mana pejuang, mana pecundang, mana yang amanat, mana yang pengkhianat, saudara. Nah, supaya beliau diberikan oleh Allah keberanian, singkirkan semua pecundang, singkirkan semua pengkhianat, singkirkan semua, singkirkan. Nggak usah khawatir, jangan takut. Oh, ada isu nanti kalau presiden reshuffle sekian belas menteri dipecat karena dianggap begini begitu, nanti presiden dikudeta. Rakyat ada bersama presiden, betul? Betul. Kalau presiden melawan koruptor, kalau presiden melawan bandar judi, kalau presiden melawan oligarki busuk, melawan penjahat-penjahat negara, seluruh umat Islam di negeri ini akan berada bukan hanya di belakang presiden, bahkan siap ada depan presiden. Kita siap hancurkan siapapun yang ingin menghancurkan negara kita. Betul? Takbir. Jadi ya, sangat terlihat kaum muslimin ya, dendam kesumat dari Pak Rizik Syihab terhadap Pak Jokowi itu sangat terlihat ya. Sehingga di framing seolah-olah menterinya Pak Jokowi,
Orang-orang yang mendukung Pak Jokowi semuanya buruk. Dan sebenarnya ya semua presiden yang nggak sejalan dengan Mbak Alawi, ya semuanya dinilai buruk. Ya, coba presiden siapa yang benar? Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar kaum muslimin. Salah semua. Kalau disuruh ngeritik pinter. Ya kalau memang Mbak Alawi itu paham tentang ilmu politik, ya paham tentang tata cara mengurus negara, ya sudah nyalonkan diri saja nih Pak Rizik Syihab. Nyalonkan diri saja. Biar bersih. Nggak ada korupsi. Ya coba. Dipikir ngurus negara ini gampang. Ya. Sok-sokan memerangi korupsi. Ya. Padahal ketika ada praktek korupsi di depan mata, dan itu dialami oleh Mbak Alawi yang dibanggakan oleh Pak Rizik Syihab nggak ada suaranya. Coba ya, kan pernah Bahar Smith mengaku mau disuap oleh pemerintah dengan uang triliunan rupiah. Tapi nggak berani bongkar, mana katanya memerangi korupsi? Mana memerangi praktek-praktek korupsi? Kan bohong. Coba lihat videonya Bahar Smith ini. Saya bikin pondok pesantren. Kalau saya mau, itu pesantren nggak pakai apa namanya semen, pakai emas saya pakai itu. Kalau saya mau terima dana dari pejabat. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya, bawa 3 cek dari Inggris, pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Beb, Habib mau berapa? Puluh triliun, ratus triliun, tulis. Yang penting Habib diem-diem aja di pondok, nggak usah ceramah bahas-bahas pemerintah. Pondok Habib kami bangun semewah mungkin. Apa yang Habib mau kami kasih? Apa jawaban anak? Mohon maaf, saya nggak bisa kalian beli. Kalau Ustadz Kiai Habib yang lain mungkin bisa kalian beli. Bahar bin Smith sampai mati nggak bakal kalian bisa beli. Tuh ya. Ini kan kesempatan besar untuk Mbak Alawi kalau memang mau memerangi kasus korupsi. Sudah di depan mata, Bahar Smith mau disuap miliaran bahkan triliunan rupiah. Mau minta berapa saja dikasih asal nggak ngeritik pemerintah. Ya coba. Kan jelas ada praktek-praktek suap. Tapi dibongkar nggak sama Mbak Alawi? Nggak. Ya, coba sebutkan namanya. Ya. Itu dipenjarakan, itu sudah jelas. Kasus korupsi besar, praktek suap besar itu. Sampai miliaran, triliunan rupiah mau dikasihkan ke Bahar. Nah, coba. Yang seperti ini nggak pernah dibongkar. Karena apa? Karena itu cuma cerita bohong. Tujuannya apa? Supaya dikagumi sama jamaahnya. Oh, para Habib itu orang-orang yang cinta NKRI, anti korupsi. Ya. Anti pemerintah yang zolim, berpihak kepada rakyat, berpihak kepada masyarakat. Bohong. Ya, bohong. Ya. Mereka teriak-teriak seolah-olah mereka anti korupsi, anti kezoliman, seolah-olah membela rakyat. Karena apa? Karena supaya mereka dielu-elukan rakyat, supaya mereka ini tetap dimuliakan rakyat, supaya mereka ini dikultuskan, ya, dikultuskan oleh para mukibin. Ya, itu tujuannya. Kalau tujuannya mau memperjuangkan masyarakat, mau memperjuangkan keadilan, bohong. Ya, kalau memang benar, ya, kalau memang mereka nggak pendusta, bongkar itu yang disampaikan sama Bahar Smith. Bahar Smith mau disuap triliunan rupiah. Ya. Bahkan mau nyebut berapa saja mau dikasih. Loh, kan enak. Tinggal bongkar, orangnya jelas. Ya, orangnya jelas. Tinggal bongkar. Tapi karena pendusta, ya, Mbak Alawi itu pendusta, ya nggak pernah dibongkar yang seperti ini karena bohong, ya. Jadi Pak Rizik Syihab ini ikut campur masalah urusan ijazah Pak Jokowi ini cuma karena dendam kaum muslimin, cuma karena dendam, ya, cuma karena dendam saja. Pak Jokowi nggak pro Mbak Alawi, ya. Sama Prabowo nggak setuju karena Prabowo juga nggak pro dengan Mbak Alawi. Coba kalau pro dengan Mbak Alawi, dibela habis-habisan. Ya, Bahar Smith di aksi 214 kemarin. Ya, ngamuk-ngamuk, katanya bela ulama. Ulama mana yang dibela? Yang dibela itu Salim Al-Jufri karena dia Mbak Alawi. Ya, Bahar Smith menyatakan
Kalau yang dihina Fuad Pleret itu ulama kelas dunia, nggak ada urusan. Tapi karena yang dihina itu seorang Habib, makanya nggak terima Ba'alawi. Tuh kaum muslimin. Ya. Jadi jangan maulah dibohong-bohongi sama Ba'alawi dengan Rizik Syihab. Ya. Pengadu domba, diadu dombanya ya sesama pribumi ini. Ya, buat provokasi, ikut-ikutan masalah ijazah Pak Jokowi ini. Ya, kami sekali lagi nggak bela Pak Jokowi, nggak bela orang yang menggugat ijazah Pak Jokowi. Tapi ya biarkan mereka saja yang ngurusi. Ya, orang-orang seperti Pak Rizik Syihab nggak usah ikut ngurusi, bikin kacau saja. Ya, apalagi dengan alasan mau memperjuangkan syariat Islam dan sebagainya, bikin kacau saja. Ya, justru Islam ini citranya semakin buruk ya, dengan ditangani oleh para Ba'alawi. Ya, lihat adab dan akhlaknya Ba'alawi. Ya. Orang-orang selain Ba'alawi dianggap rendahan. Asalkan Ba'alawi mulia, ya, meskipun gila, meskipun bodoh, meskipun ahli maksiat, nggak boleh dikritik. Kalau dikritik, ya, yang kritik itu seperti iblis. Ba'alawi harus dipercaya. Kalau nggak percaya hukumnya kafir. Coba, ya, apa mau kita negara Indonesia ini ya didirikan negara dengan kedok Islam, tapi yang ngisi orang-orangnya seperti Rizik Syihab, seperti Bahar Smith, seperti Nopel Alaidrus, seperti Taufik Assegaf, seperti Tabat Syaba. Coba, apa mau kita dipimpin oleh orang-orang seperti mereka yang nantinya rakyat ini cuma dijadikan jongos sama mereka? Cuma dijadikan jongos. Ya, rakyat ini meskipun ada yang jadi ulama yang kelas dunia pun gak lebih mulia dari seorang Ba'alawi yang bodoh, yang gila, yang ahli maksiat. Nanti kalau Ba'alawi memimpin negeri ini, ya, apapun yang dilakukan Ba'alawi nggak boleh diprotes, nggak boleh dikritik. Yang mengkritik sama seperti iblis. Coba. Dan harus percaya setiap apa yang dikatakan oleh Ba'alawi. Kalau nggak percaya hukumnya kafir. Kacau sudah negara. Kacau. Ya. Mudah-mudahan para mukibin segera sadar. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.